capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United wajib waspada dengan pemain Crystal Palace ini. Manchester United akan berusaha untuk melaju ke babak keempat Piala AFL ketika mereka menyambut Crystal Palace, klub Premier League lainnya, di Old Trafford pada Rabu 27 September 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setan Merah mencatatkan kemenangan yang sangat dibutuhkan 1-0 atas Burnley di Liga pada hari Minggu. Sementara Crystal Palace akan masuk ke pertandingan ini setelah bermain imbang tanpa gol melawan Fulham pada hari Sabtu. Manchester United tidak benar-benar tampil memukau dalam pertandingan melawan Burnley di Premier League pada hari Minggu itu. Namun mereka berhasil meraih 3 poin besar berkat tendangan voli brilian dari Bruno Fernandes yang mengakhiri rentetan 3 kekalahan berturut-turut yang meningkatkan tekanan pada pelatih kepala Erik ten Hag. Lini pertahanan Manchester United yang masih belum solid dalam beberapa pertandingan kini harus kembali fokus menghadapi striker berbahaya Crystal Palace. Sebab kini Roy Hodgson mempercayakan lini depan Crystal Palace pada Odsonne-Édouard. Pemain asal Prancis itu memiliki kesempatan untuk melanjutkan performa luar biasanya dalam mencetak gol di Old Trafford pada hari Rabu 27 September ketika Crystal Palace menghadapi Manchester United. Pengalaman Odsonne-Édouard di Celtic mencetak 88 gol hanya dalam 3,5 musim mulai terlihat di Premier League. Dia juga telah mencetak 4 gol dari 5 permainannya di Liga Inggris hanya untuk musim ini. Sang pemain juga telah mencetak 1 gol dalam 1 pertandingannya di Carabao Cup. Bahkan saat menghadapi Wolverhampton, Edward mampu mencetak brace saat mereka menang 3-2. Kita berbicara tentang seorang pria yang memiliki banyak kualitas. Dia adalah pencetak gol Celtic di Liga dan juga kompetisi Eropa. Kami merekrut seorang pencetak gol dan mungkin sekarang kami melihat pemain yang selalu akan mencetak gol, ungkap Roy Hodgson. Erik ten Hag berharap banyak kepada gelandang muda Tunisia setelah Manchester United mengalahkan Burnley. Manajer Manchester United memuji performa pemain mudanya Hannibal Mejbri saat timnya memetik kemenangan atas Burnley dalam pekan ke-6 Liga Inggris musim ini. Hannibal Mejbri yang dibiarkan tampil penuh waktu dalam kemenangan di kandang Burnley pun menuai pujian dari pelatih Erik ten Hag selepas laga. Meski tidak berkontribusi langsung terhadap gol tunggal Bruno Fernandes, pemain kelahiran 2003 itu dianggap melakukan tugas dengan baik di tengah krisis pemain serta badai cedera yang sedang melanda Setan Merah. Hannibal melakukan tugasnya dengan sempurna. Semoga kemenangan ini memberi kami kepercayaan diri. Ini cuma 1 kemenangan dan selanjutnya kami akan bertanding pada hari Selasa ataupun Rabu dini hari di Carabao Cup, ujar Erik ten Hag. Hannibal Mejbri memang sudah mencuri perhatian sejak pertandingan melawan Brighton di akhir pekan lalu. Pemain internasional Tunisia kala itu mencetak gol hiburan buat Manchester United pada menit ke-73 setelah dirinya diturunkan dari bangku cadangan sebagai pengganti Casemiro. Malang, upaya Mejbri tidak cukup mengantar Setan Merah selamat dari kekalahan di kandang sendiri itu. Adapun di laga melawan Burnley, Mejbri dipromosikan menjadi starter di lini tengah. Dia pun dipandang mampu menunjukkan performa bagus saat menjalin kerjasama dengan rekrutan baru Manchester United Rasmus Højlund. Kami membawa energi ke dalam tim ini. Pressing yang dilakukan Rasmus Højlund dan juga Hannibal, kebersamaan mereka, bagaimana mereka mengawali momen-momen pressing serta timingnya sangat bagus, ujar Erik ten Hag. Namun dengan hadirnya Amrabat di lini tengah Manchester United setelah menahan diri dalam beberapa pertandingan untuk debutnya, membuatkan Hannibal Mejbri untuk kembali menjadi starter kembali kecil. Tetapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan untuknya kembali menjadi penentu dalam posisinya sebagai pemain pengganti. Rencana besar klub untuk Sergio Reguilon. Manchester United disebut telah memiliki rencana besar untuk Sergio Reguilon. Penampilan awal Sergio Reguilon untuk Manchester United disebut meningkatkan peluangnya untuk pindah permanen ke Old Trafford di musim panas mendatang. Pemain Spanyol itu pindah ke Setan Merah dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur tepat sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Reguilon awalnya tidak menjadi target selama musim panas, tetapi Manchester United terpaksa masuk ke pasar bek kiri ketika Luke Shaw bergabung dengan Tyrell Malacia karena cedera. Baik Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia diperkirakan akan absen setidaknya hingga November, dengan Reguilon saat ini menjadi bek kiri pilihan pertama di Old Trafford. Pemain 26 tahun itu melakukan debut melawan Brighton di Liga Premier akhir pekan lalu sebelum bermain 90 menit penuh saat kekalahan 4-3 dari Bayern Munchen di Liga Champions.
Reguilon kembali diturunkan melawan Burnley pada hari Sabtu dan kembali menampilkan performa impresifnya meski dia tidak mampu menyelesaikan pertandingan di Turnmore. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memuji karakter bek tersebut setelah pertandingan ketika dia mengungkapkan bahwa Reguilon sangat diragukan tampil dalam pertandingan tersebut karena sakit. Pemain asal Spanyol itu tampak mengalami cedera hamstring sebelum meninggalkan lapangan, sehingga memicu dugaan bahwa Setan Merah kembali mengalami masalah cedera di pemainnya. Menurut media AS, penampilan awal Reguilon membuatnya semakin melejit di antara para pemain senior di dalam klub, yang juga terkesan dengan profesionalismenya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa jika sang bek mampu terus berkontribusi dalam beberapa bulan mendatang, maka dia akan memiliki peluang besar untuk pindah secara permanen ke Old Trafford. Peralihan jangka panjang ke Old Trafford tentu saja akan membuat masa depan Malaysia diragukan, karena Luke Shaw akan tetap berada di klub sebagai pemain penting setelah menandatangani kontrak jangka panjangnya baru pada awal tahun ini. Andre Onana jadi kambing hitam dalam transisi strategi Erik ten Hag. Andre Onana sedang dalam sorotan di Manchester United karena performanya tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Padahal ketika dia dibeli dari Inter Milan, banyak yang percaya akan kemampuannya. Sekarang kiper timnas Kamerun itu dapat banyak kritikan karena dalam 5 pertandingan awal di Premier League musim ini sudah 10 kali gawangnya dibobol oleh lawan. Publik pun mulai membandingkan dengan David De Gea, kiper yang harus angkat koper dari Manchester United karena kedatangan Andre Onana di awal musim ini. Di musim terakhirnya bersama United, David De Gea mampu bermain solid. Dia mencatatkan 17 clean sheet dan tingkat kebobolannya cuma ada di angka 1,13 gol per pertandingan. Ada juga statistik yang mengejutkan, yakni soal penguasaan bola. Tetapi akurasi passing Onana lebih baik dengan 74,14%, sementara David De Gea 68,33%. Lantas bagaimana statistik untuk penyelamatan gawang saat pertandingan? Mengutip dari Sport Bible, David De Gea masih lebih baik daripada Onana. Perbandingannya 70% dengan 66,67%. Tetapi itu ada faktor lain yang terkait dan menunjukkan David De Gea lebih diuntungkan. Onana sejauh ini menghadapi rata-rata 6 tembakan tepat sasaran, sementara David De Gea cuma menghadapi 3,8 tembakan. Dari catatan itu bisa dibilang Onana tidak dikawal dengan baik oleh lini pertahanan Setan Merah. Sebab musim lalu Manchester United bermain lebih bertahan dan banyak menumpuk pemainnya di lini pertahanan. Jadi hal ini disinyalir dari dampak perekrutan Onana sendiri. Pemain itu didatangkan dengan tujuan untuk mengubah gaya bermain Manchester United di musim ini. Erik ten Hag ingin mereka melakukan build up dari belakang dan mengadopsi pola permainan dominan dalam menyerang. Meski hingga kini strategi itu belum sempurna karena masih terlalu banyak pemain utama yang cedera. Namun dampaknya justru gawang Onana lebih mudah untuk dieksploitasi untuk sementara waktu ini.